lagi bersama saya Urbanus Sanu Pomona dengan NIM 1901050058. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya, PPT saya mengenai pengaruh efek fotovoltaik terhadap energi terbarukan di era modern. Saya berasal dari Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana, Kupang. Kita masuk pada peta pembahasan. Di sini yang akan kita bahas itu yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang terakhir adalah biaya dan jadwal. Kita masuk pada waktu presentasi, yaitu latar belakang saya akan membutuhkan 5 menit untuk menjelaskan, kemudian yang tinjauan pustaka butuh 5 menit, metode butuh 5 menit, dan biaya tambah jadwal butuh 5 menit. Kita masuk pada yang bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa energi merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Peningkatan kebutuhan energi dapat merupakan indikator peningkatan kemakmuran. Namun bersamaan dengan itu juga menimbulkan masalah dalam usaha penyediaannya. Jadi, dalam era modern ini terlalu banyak energi yang dibutuhkan, terutama dalam bagian pendidikan, infrastruktur, dan masih banyak hal yang membutuhkan banyak energi. Jadi dengan adanya kebutuhan energi lebih banyak, maka menimbulkan masalah dalam usaha penyediaannya. Pemanfaatan tenaga surya melalui konversi fotovoltaik telah banyak diterapkan, antara lain penerapan sistem individu dan sistem hibrid, yaitu sistem penggabungan antara sumber energi konvensional dengan sumber energi terbarukan. Jadi dalam era modern ini juga sudah dikembangkan pemanfaatan tenaga surya yang membutuhkan konversi fotovoltaik. Itu penerapannya dalam sistem individu maupun sistem hibrid. Artinya dapat dilakukan dengan sendiri maupun dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian menurut Riz 5 pada bukunya tahun 2011, ia mengatakan bahwa konsep yang sederhana dimiliki oleh pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell, di mana proses pengubahan bentuk energi dari energi tenaga surya menjadi energi listrik. Melalui konsep ini sering digaungkan bahwa sistem solar cell sering dikatakan bersih dan ramah lingkungan. Jadi Riz 5 dalam bukunya ia mengatakan bahwa konsep tenaga listrik dengan membutuhkan tenaga surya itu atau solar cell ini memiliki energi yang cukup, kemudian dia ramah terhadap lingkungan. Kita lihat mekanisme singkat efek fotovoltaik terhadap solar cell. Jadi mekanismenya itu dimulai dari piringan solar cell menerima energi cahaya, yaitu cahaya matahari dari matahari sendiri. Kemudian yang ditangkap itu adalah foton. Setelah itu diserap oleh lempeng atau piringan dari solar cell. Kemudian disitulah terjadi konversi efek fotovoltaik, itu dari energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian dari situ akan diteruskan energi tersebut ke penampungan, baterai penampungan. Setelah itu baru diteruskan atau dibagikan ke unsur-unsur yang membutuhkan energi tersebut. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Di sini handphone atau telepon genggam adalah menjadi kebutuhan setiap orang sekarang, terutama untuk kalangan mahasiswa. Berkembangnya smartphone saat ini turut meningkatkan
menurunkan jumlah konsumsi energi listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil, terutama di Fakultas Teknik. Jadi, pada kesempatan ini, saya ingin memberitahukan bahwa yang akan saya kembangkan yaitu charger HP menggunakan tenaga surya. Karena kan kita ketahui bahwa smartphone sekarang sudah banyak pengguna dan pasti membutuhkan banyak energi juga. Jadi pada latar belakang tadi, kita ketahui bahwa jika terlalu banyak kebutuhan energi maka timbulnya permasalahan dalam penyediaannya. Jadi dalam kegiatan ini solusi yang saya ambil yaitu dengan membuat charger HP menggunakan tenaga surya sehingga bisa meminimalisir masalah yang ditimbulkan pada saat banyak orang menggunakan energi. Jadi di sini yang kita ketahui tentang solar cell adalah seperangkat alat yang memiliki piringan yang terbuat dari bahan semikonduktor dan yang paling banyak adalah silikon, kemudian memiliki baterai penampungan dan memiliki beberapa komponen-komponen yang dapat membantu dalam proses konversi energi fotovoltaik. Jadi solar cell ini merupakan seperangkat alat yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi di sini yang kedua itu apa itu efek fotovoltaik. Jadi efek fotovoltaik ini merupakan efek fisika yang mempunyai ciri khas yaitu konversi energi. Jadi efek fotovoltaik ini mampu mengubah energi cahaya yang diterima dari matahari sendiri, kemudian diserap dan mengkonversinya menjadi energi listrik yang dapat menyalakan lampu listrik. Jadi solar cell ini ditemukan pada tahun 1839 oleh Edmundus. Ini kita masuk pada yang berikut yaitu pengaruh efek fotovoltaik. Jadi secara sederhana efek fotovoltaik berperan kuat dalam perubahan energi matahari menjadi energi listrik ketika foton bertabrakan dengan elektron dari atom terakhir silikon. Jadi di sini salah satu proses terpenting di dunia energi surya adalah efek fotovoltaik. Ini adalah efek listrik. Jadi efek fotovoltaik ini berhubungan dengan efek fotolistrik yang dikemukakan oleh ilmuwan fisika modern yaitu Albert Einstein. Jadi efek fotovoltaik merupakan efek fotolistrik di mana arus listrik dihasilkan yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain yang terbuat dari bahan yang berbeda. Bahan-bahan ini terkena sinar matahari atau radiasi elektromagnetik sehingga terjadi perubahan konversi energi dari energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, pada gambar kita lihat adalah bahan-bahan pembuat lempeng atau piringan dari solar cell. Jadi yang bagian atas adalah flow of current yang bagian putih, kemudian ada elektron bagian bulat putih, kemudian di bagian bawah ada bahan semikonduktor tipe P, kemudian yang bagian orange ada bahan semikonduktor tipe N, kemudian ada hole dan ada foton. Jadi bagian atas yang flow of current adalah bagian silikon yang dapat menangkap radiasi sinar matahari dan yang ditangkap adalah foton sendiri. Jadi dari sinar matahari itu yang ditangkap itu hanyalah foton atau bagian khusus dari cahaya yang memiliki kecepatan
lebih besar atau lebih lebih dari kecepatan yang ada di bumi ini. Jadi energi yang dimiliki partikel radiasi matahari untuk mengubah menjadi energi listrik yang berguna untuk rumah kita. Jadi ada satu energi dalam sinar matahari yang mampu berinteraksi dengan elektron yang terkena oleh energi tersebut, sehingga energi energi yang dihasilkan itu adalah energi listrik yang dapat kita gunakan atau dapat kita manfaatkan. Kemudian dapatkan tenaga yang memadai yang memungkinkan untuk menghasilkan listrik. Sama halnya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini jelas tidak semua radiasi matahari yang berasal dari atmosfer diubah menjadi energi listrik. Tidak semua radiasi itu diubah menjadi energi listrik. Sebagian hilang karena refleksi dan sebagian lagi hilang karena transmisi. Artinya satu bagian dikembalikan ke atmosfer dan bagian lain dilewatkan oleh sel. Besarnya radiasi yang mampu bersentuhan dengan sel fotovoltaik inilah yang membuat elektron melompat dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Jadi radiasi matahari ini tidak semua menghasilkan energi. Jadi adanya pengaruh transmisi dan refleksi sehingga sebagiannya akan diteruskan ke dalam sel untuk menghasilkan energi dan sebagiannya akan dipancarkan kembali ke atmosfer. Dan tidak semua radiasi itu murni akan menghasilkan energi. Semua akan menghasilkan energi, tidak hanya sebagian saja yang akan menghasilkan energi. Saat itulah arus listrik dibuat yang kuatnya sebanding dengan jumlah radiasi yang akhirnya mengenai sel. Jadi situ radiasi foton akan bertumbukan dengan elektron dan akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Kemudian kita masuk pada karakteristik efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik ini berkaitan dengan partisipasi banyaknya bahan konduktif. Salah satunya adalah silikon. Ini adalah elemen yang menunjukkan perilaku berbeda sebagai refleksi terhadap aksi listrik. Jadi karakteristik efek fotovoltaik sendiri itu berkaitan dengan partisipasi banyaknya bahan konduktif. Dan salah satunya adalah silikon. Jadi lempengan atau piringan yang menerima radiasi sinar matahari itu terbuat dari bahan-bahan konduktor atau semikonduktor yang salah satunya adalah silikon. Jadi silikon ini adalah bahan kimia yang mampu menyerap, mampu memberi aksi terhadap reaksi dari sinar matahari yang mengenai, yaitu radiasi sinar matahari atau foton. Reaksi yang dimiliki bahan semikonduktor ini sepenuhnya bergantung pada apakah sumber energi mampu menariknya atau tidak. Artinya elektron beralih ke keadaan lain yang lebih energik. Dalam hal ini kita memiliki sumber yang mampu menarik elektron-elektron yaitu radiasi matahari. Jadi kemampuan radiasi matahari dapat menarik elektron-elektron. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam piringan terdapat elektron. Jadi pada saat energi listrik, energi cahaya matahari menumbuk pada piringan yang terbuat dari bahan silikon tersebut, maka akan menumbuk elektron yang tersimpan di dalam sehingga terjadilah konversi energi, yaitu efek fotovoltaik. Kita masuk pada bagaimana efek itu diproduksi. Jadi arus muatan dicapai dengan menggunakan bahan konduktif, membuatnya terjadi secara konstan sehingga dapat terjadi medan listrik yang memiliki polaritas konstan. Jadi gaya yang ditimbulkan oleh gaya foton terhadap elektron yaitu paling sedikit 1,2 elektron volt. Jadi pada saat foton menumbuk elektron,
maka gaya yang ditimbulkan itu paling sedikit 1,2 elektron volt. Jadi mampu menarik elektron yang ada di dalam silikon tersebut sehingga terjadi perubahan energi di situ. Jadi pada gambar kita lihat bagian atas adalah modul fotovoltaik, itu disusun secara seri, kemudian setelah itu dikaitkan dengan regulator charge atau baterai cas. Kemudian di situ diteruskan lagi ke akumulator dan sebagiannya disalurkan ke bagian inversor atau e-consumus atau konsumsi. Setelah dari baterai, maka akan diteruskan ke salah satu bagian dan bagian tersebut akan membagikan energi tersebut ke bagian-bagian apa yang membutuhkan energi tersebut. Jadi dalam dalam perubahan energi itu terdapat bahan-bahan yang mampu membantu perubahan energi sinar matahari menjadi energi sinar listrik. Kita masuk pada masalah foton. Jadi masalah yang pertama, tidak semua foton dapat melakukan pemancaran energi secara langsung. Kemudian yang kedua, kehilangan energi lainnya terjadi ketika foton melewati semua material dan tidak bertabrakan dengan elektron untuk menggantikannya. Dan ini dua masalah yang tidak dapat dihindari. Jadi masalah yang pertama, tidak semua foton dapat melakukan pemancaran energi secara langsung. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa sebagian akan diteruskan ke dalam sel dan sebagian juga akan ditransmisikan kembali ke atmosfer. Jadi tidak semua foton dapat melakukan atau memancarkan energi secara langsung. Yang kedua, kehilangan energi lainnya terjadi ketika foton melewati semua material dan tidak tertabrak dengan elektron untuk menggantikannya. Jadi pada saat foton menumbuk solar panel atau modul panel, maka sebagian foton tidak dapat menumbuk elektron sehingga untuk menggantikannya atau merubahnya menjadi energi, maka dari situ foton-foton tersebut akan ditransmisikan kembali seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi pada gambar itu mekanisme singkat, yaitu setelah sinar matahari mengenai solar panel, maka sel-sel akan menyerap foton atau bertumbukan dengan foton. Dan di situ ada terjadinya pertumbukan antara foton dan elektron yang terjadinya perubahan energi jadi energi matahari atau energi cahaya menjadi energi listrik. Setelah itu akan menghasilkan energi listrik dan menghidupkan sebuah lampu pada gambar. Kemudian kita masuk pada cara kerja efek fotovoltaik, yaitu mengubah tegangan yang masuk pada output alat sensor ketika memperoleh cahaya. Jadi mekanisme atau cara kerja singkat dari panel sel surya atau efek fotovoltaik itu, dia itu mengubah tegangan yang masuk pada output alat sensor ketika memperoleh cahaya. Jadi yang pada modulnya itu setelah dimasukkan sebuah cahaya atau menyerap sebuah cahaya, maka terjadilah tegangan atau perubahan tegangan di situ. Kemudian cahaya yang langsung mengenai bagian luar sensor akan memproses menjadi energi listrik seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian hal ini terjadi karena adanya pengurangan depletion layer ketika cahaya matahari mengenai bagian luar alat sensor. Jadi terjadi pengurangan depletion layer sehingga pada saat cahaya mengenai foton yang mengenai modul panel sel surya, maka akan terjadinya perubahan atau konversi energi seperti yang saya sudah jelaskan. Kemudian pada gambar itu terjadi mekanisme atau cara kerja efek fotovoltaik secara sederhana. Itu ada bahan tipe N dan tipe P, dan ada generation photonet, ada scattering photonet. Jadi pada saat
pada saat foton datang itu akan menumbuk masuk dari tipe N atau bahan tipe N dan menumbuk elektron pada tipe P, dan sebagian yang tidak menyerap energi atau tidak tertumbuk dengan elektron maka akan ditransmisikan kembali, sedangkan yang menumbuk elektron akan diteruskan lagi ke bagian dari panel sel tersebut. Dan pada gambar yang kedua terdapat irisan miring dari sel panel surya. Itu kita lihat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada beberapa bahan yang digunakan, antara lain yaitu tipe N dan tipe P juga termasuk. Kita masuk pada metode penelitian. Jadi penelitian di sini saya menggunakan 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan alat dan perancangan atau perencanaan alat dan komponen pada panel surya, yaitu yang pertama persiapan bahan, persiapan alat, perencanaan desain. Kemudian yang kedua pelaksanaan, yaitu perakitan alat, evaluasi. Kemudian ketiga pengujian alat, yaitu pengujian fungsional, apakah setelah kita buat dia dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian pengujian kualitas, yaitu apakah alat tersebut dapat bekerja secara maksimal. Kemudian kita masuk pada tahap analisis, yaitu analisis data, penulisan laporan, dan juga presentasi. Kita masuk pada biaya dan jadwal kegiatan. Itu kita masuk pada bagian pertama, yaitu biaya. Biaya itu yang dikeluarkan totalnya 3.900.000 dengan perincian peralatan penunjang yaitu 500.000, bahan hasil pakai 3 juta rupiah, kemudian perjalanan itu 100.000, lain-lainnya itu adalah 200.000. Kita masuk pada jadwal kegiatan. Kegiatan ini dilakukan selama 1 bulan. Jadi pada 1 minggu pertama bulan tersebut dilakukan tahap perencanaan, itu perencanaan desain, konsultasi dosen, dan penyediaan alat dan bahan. Kemudian minggu kedua tahap tindakan, yaitu perakitan alat dan evaluasi. Minggu ketiga itu tahap pengujian, yaitu pengujian fungsional dan pengujian kualitas. Kemudian pada minggu terakhir, minggu keempat, yaitu tahap analisis, yaitu analisis data, penulisan laporan, dan juga presentasi. Jadi baik, sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya mengenai pengaruh efek fotovoltaik terhadap energi terbarukan di era modern ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan jika ada masukan atau tanggapan, silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.